Kalau nah, kalau misalnya kita itu mindernya itu nggak keseringan, atau kita paham situasi-situasi apa saja yang bikin kita mindernya itu sebenarnya masih oke, insya Allah. Karena mungkin kita nggak sempurna di setiap aspek. Tapi paling tidak walaupun kita minder di sisi tertentu, di situasi tertentu, tapi kita masih bisa menghandle-nya. Kita masih bisa berperilaku seperti apa ya, kayak biasa diri kita masih bisa berpendapat, kita masih bisa mengungkapkan pandangan kita, bahkan juga harapan-harapan kita. Nah, itu sih insya Allah masih oke. Pas mindernya itu kita bener-bener nggak berkutik sama sekali, bikin kita nggak bisa mengaktualisasikan diri kita yang sebenarnya, itu sih mungkin kita bisa pertanyakan tentang konsep diri kita itu apakah memang sudah cukup baik atau belum. I see. Jadi ketika misalkan nih Kak, saya adalah orang yang nggak bisa banget untuk main volley gitu kan. Jadi ketika saya disuruh main volley, saya bakalan minder kan, udah pasti. Jadi ketika di satu term yang nggak semuanya itu masih wajar, begitu ya Kak ya? Iya, betul, wajar banget. Wajar banget, bener. Itu Yang curhatan. jelas yang justru nggak main volley itu nggak akan mengganggu konsep diri kita secara utuh itu gitu. Ya, karena kita paham tiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kita nggak lebih di volley, tapi teman kita lebih di volley dan kita bisa mengapresiasi mereka. Benar. Tapi kalau kita sampai ngedoain teman kita yang main volley itu bakal kalah terus atau sampai cedera, sampai nggak bisa main volley lagi, itu mungkin konsep diri kita negatif. Tapi kalau kita masih oke-oke aja, kita bisa nyemangatin, kita bisa selamatin teman kita, itu ya Masya Allah, insya Allah masih oke. Masya Allah. Baik. Nah, kali ini kita persilahkan dulu buat yang sudah resen nih. Silahkan Bunda yang sudah resen, boleh menyampaikan pertanyaannya. Bunda Fatihah ya, Fatihah Islam. Iya. Deselmi. Ini Mbak, tadi kan tentang konsep diri ya. Ini mempengaruhi, apakah ini akan mempengaruhi pencapaian kita terhadap self ideal yang sudah kita miliki gitu. Kita kan pasti punya target, kita pengen jadi ibu yang kayak gimana sih gitu. Saya pengennya tuh jadi ibu yang bisa menyajikan makanan bergizi setiap hari misalnya gitu ya. Tapi ternyata qadarullah karena bekerja juga gitu, terus anak-anak masih pada kecil-kecil banget gitu. Kok rasanya sulit banget ya gitu ya. Nah, bagaimana nih melerai ini gitu? Katakanlah saya berusaha punya konsep diri yang baik ya. Jadi saya tadi seperti Mbak Mbak Inu bilang, Mbak Vi ya, Mbak Vi bilang kalau ya mungkin kita ada kekurangan tadi, nggak bisa masak, nggak keren-keren banget dalam hal memasak, tapi dalam menghadapi anak tantrum bisa lebih sabar misalnya gitu. Tapi kita tetap nih terbayang-bayang sama self ideal itu gitu. Itu bagaimana manajemennya gitu ya, supaya konsep diri kita tetap terjaga gitu ya, tetap stabil, tapi self ideal ini bisa terus kita usahakan untuk mencapainya kayak gitu. Ya seperti itu mungkin pertanyaannya kurang lebih. Terima kasih. Oke, Selmi, saya minta share screen lagi ya. Minta tolong jadi host lagi. Boleh. Oke.